hukum kita itu kan sudah porak-poranda ya saat ini ya. Moralitas itu sudah terbuang sudah hampir tidak ada moral di lingkungan hukum kita, mungkin bisa diartikan seperti itu karena kerusakannya sudah akut. APH kita, mulai kepolisian, penyidiknya, jaksanya, hakimnya sudah bullshit semua sebenarnya. Jadi ketika bicara moral hukum itu sudah kayak apa ya? Jadi ada istilah seperti ini. Kalau kita mencari keadilan itu sudah tidak akan ditemukan di Indonesia. Yang ada itu beli keadilan. Mungkin karena waktunya juga sudah sore, jadi langsung saja kepada Bapak Muhammad Yanto SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Satu hal yang perlu kita ingat secara bersama-sama. Jadi kemarin itu kenapa kok saya dimandati sama Pak Ketua Pak Ispandoyo untuk menyampaikan moralitas hukum, karena Pak Is kemarin itu di grup disuruh memberikan usulan, kira-kira usulannya seperti apa. Nah kebetulan saya itu pernah menulis di media Times Indonesia, salah satunya yaitu yang saya angkat adalah berkaitan dengan moralitas hukum. Tidak hanya cukup itu, moralitas hukum ini sebenarnya berangkat dari buku yang pernah ditulis sama Prof. Bernard L. Tanya dan Bu Yovita. Saya dengan Prof. Bernard itu, karena Prof. Bernard itu dulu adalah dosen saya, beliaunya mengajar teori hukum. Jadi waktu itu saya diajar sama Prof. Bernard, dan Prof. Bernard menyarankan saya disuruh membaca bukunya yang berjudul Moralitas Hukum, Pak. Jadi waktu itu saya baca, saya kenal dengan Prof. Bernard. Tapi waktu itu saya nggak tahu yang namanya Bu Yovita, karena ada dua penulis waktu itu. Nah Bu Yovita itu ternyata sekarang itu baru hari kemarin ketemu dengan saya di Gresik waktu ada acara buka bersama program Doktor Ilmu Hukum, karena di bulan Januari kemarin syukur alhamdulillah saya mendaftar sebagai mahasiswa Doktor Ilmu Hukum. Mohon doanya nanti bisa diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Itu ya. Jadi berkaitan dengan moralitas hukum ini saya mengambil beberapa pokok pikiran yang ada di dalam bukunya Prof. Bernard dan Ibu Yovita. Karena Ibu Yovita sekarang itu menjadi dekan Doktor Ilmu Hukum di Untak. Jadi kemarin saya juga meminta izin kepada beliaunya untuk Bu mohon izin saya di PCNU besok pada hari Selasa mau menyampaikan terkait dengan beberapa pemikiran-pemikiran yang ada di bukunya Prof. Bernard beserta jenengan. Saya gitu, oh iya siap. Nah, jadi alhamdulillah sudah mendapatkan restu. Jadi berkaitan dengan moralitas hukum ini, karena ya benar apa yang disampaikan tadi, APH kita, cara menegakkan hukum itu sudah kalau tidak diimbangi dengan moral yang kuat, itu saya rasa karena beberapa perbedaan itu muncul. Perbedaan itu muncul kalau sebelum kita lari ke sana berkaitan dengan hukum dunia. Itu sebenarnya ada dua mazhab. Mazhab hukum dunia itu ada dua. Yang pertama itu bicara tentang common law system. Yang kedua itu yaitu civil law system. Common law system itu dikenal dengan Amerika kontinental. Civil law system itu dikenal dengan Eropa kontinental. Pak, apakah hukum itu bermadzhab? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena ketika kita belajar ilmu agama, kalau saya dulu belajar ilmu agama itu dari kecil, yang saya kenal itu hanya 4 mazhab. Mazhabnya Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Itu yang saya tahu, Pak. Ternyata ketika saya belajar berkaitan dengan ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum, ternyata oh ya,
ternyata hukum itu bermadzhab. Nah, kalau melihat madzhab hukum dunia itu ada dua, kira-kira Indonesia itu ikut yang mana? Pertanyaannya kan ngono. Kira-kira Indonesia itu ikut mana? Ikut civil law system atau common law system? Pertanyaan kan gitu. Nah, kalau melihat sejarahnya, Indonesia ini dijajah oleh negara Belanda. Nah, makanya bahasa-bahasa di hukum kita itu banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa Belanda. Banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa Belanda, maka hukumnya Indonesia itu menganut civil law system. Civil law system kita, Bapak Ibu, itu ada satu postulat yang berbunyi tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya suatu aturan. Itu asas di dalam hukum. Bahkan itu yang digunakan asas pada kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru. Asas yang pertama, asas legalitasnya yang dipakai adalah tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya suatu aturan. Itu kalau saya dulu kuliah S1 itu pernah saya angkat tangan kepada dosen saya, mohon izin Pak, karena beliaunya adalah lulusan UNER, S1 S2 nya UNER. Orang-orang UNER itu sangat positivistik terhadap hukum, itu bertolak belakang sama dengan Undip. Undip itu dikenal dengan sosiologisnya, UNER itu dikenal dengan positivistiknya. Nah, itu nanti yang mempengaruhi, karena setiap orang yang belajar ilmu hukum akan mempunyai dua pandangan itu tadi, Bapak Ibu. Dua pandangan itu nanti mengarah kepada setiap orang. Pak, kira-kira bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Tinggal nanti siapa yang memegang hukum itu dan memakai nurani atau tidak, makanya seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi, waktu itu saya protes kepada dosen saya, Pak mohon Pak, kalau kita mengarah pada asas legalitasnya negara Indonesia itu adalah tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya suatu aturan, berarti harus ada aturan dulu baru orang itu bisa diberikan sanksi. Itu asas Pak yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dalam hukum. Berarti kalau tidak ada aturannya, maka seseorang itu tidak bisa dipidana atau diberikan sanksi, nggak bisa. Harus ada aturan terlebih dahulu baru orang itu bisa dikenakan sanksi. Pertanyaannya, apakah di halaman ini ada larangan merokok? Saya tanya, apakah di halaman ini atau di dalam masjid ada larangan merokok? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalau ada orang yang merokok karena bukan karena alasan bulan puasa gitu. boleh Pak, karena nggak ada larangannya di larangan merokok. Berarti kalau saya merokok di sini, apakah bisa diberikan sanksi? Nggak bisa Pak, harus diatur dulu. Ngatur itu dulu juga harus ada asas yang lebih tinggi, yang katakanlah kita ngomong perdalaman terkait dengan larangan merokok, harus ada itu dulu yang menaungi bahwa orang itu di tempat-tempat wilayah tertentu harus dilarang merokok. Kalau di Lamongan tidak ada perda dilarang merokok, kayaknya itu sulit. Nah, beda lagi kalau ada berkaitan dengan entah rumah sakit, entah itu yang lainnya, itu beda lagi itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, waktu itu saya izin Pak, kalau ini saya boleh merokok. Boleh Mas. Kenapa? Karena harus ada larangan dulu. Karena di dalam kelas kemarin itu ya nggak ada larangan merokok Pak. Nah, itu kalau kita menggunakan aturan hukum. Tapi kalau kita berangkat dari moral, beda lagi. Maka yang menggerakkan kita untuk iya atau tidak merokok itu bukan aturannya, tapi moralistiknya di masing-masing individu setiap manusia. Nah, makanya itu pentingnya hukum itu harus ada moralnya. Tapi itu juga sangat bertentangan Pak dengan aliran mazhabnya Eropa Barat. Ya, nanti saya sebutkan siapa saja, termasuk ada Hans Kelsen, ada John Austin, itu orang-orang positivistik Pak. Jadi memisahkan antara moral dengan hukum. Karena kalau nggak salah itu di bulan Desember kemarin, saya itu komunikasi dengan guru besarnya Undip bernama Prof. Joko. Saya itu sempat diskusi sebentar. Waktu itu saya tanyakan berkaitan dengan beliau, saya tanyakan berkaitan dengan Prof. Bernard. Beliaunya suka dengan pemikiran-pemikiran tulisannya Prof. Bernard. Tapi ketika saya tanya, Prof, kira-kira kalau kita bicara tentang moral dengan hukum, itu kira-kira karena pada hari ini itu orang-orang yang memegang hukum secara kuat itu biasanya itu
menggunakan hukum-hukum yang memang lahir dari Belanda. Nah, sedangkan Pak, kebiasaan kita hidup di negara Indonesia itu kan ada sesuatu yang memang harus, oh ya ternyata ini baik buruk, oh ini ternyata tidak baik dan tidak buruk dan sebagainya. Kan ada Pak norma-norma yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat. Nah, kira-kira kalau menurut panjenengan antara moral dengan hukum itu seperti apa? Beliaunya menjawab bahwa hukum dan moral itu dipisahkan. Hukum sendiri, moral sendiri. Makanya saya juga paham arah pemikiran-pemikiran yang memisahkan hukum dan moral itu seperti apa. Tuh. Jadi berkaitan dengan mazhab tersebut, nah hukum dunia ada dua tadi, terus salah satu dalam pengukuhan besar Profesor Prastio Riyadi, guru besarnya Ubara Universitas Bayangkara Surabaya, itu beliau S1 S2 nya itu di UNER, S3 nya di Undip. Beliau itu kalau S2 nya itu satu kelas satu letik dengan Pak Dikarwo. Kalau beliau ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Ceritanya kalau beliaunya itu satu kelas dengan Pak Dikarwo. Pak Dikarwo itu S2 nya kalau nggak salah di hukum UNER. Waktu itu Prof. Pras itu mendapatkan dalam pengukuhan guru besarnya, beliau itu kira-kira waktu itu salah satu bukunya juga saya baca, beliaunya itu menggunakan menolak dua mazhab tersebut, entah Sivilo entah Kamenlo Pak. Buat Prof. Pras itu salah dua-duanya ini nggak tepat kalau diterapkan di negara Indonesia. Nah kira-kira yang tepat itu apa kan gitu. Ternyata Profesor Prastio Riyadi itu pada tahun saya lupa karena saya itu lulus S2 dulu di tahun 2015 sampai saya lulus di tahun 2017. Itu beliau menggagas salah satu mazhab hukum yang tepat di Indonesia itu sebenarnya tidak mengikuti Sivilo atau Common Law. Nah, yang tepat apa? Beliau menggagas bahwa yang tepat bahwa hukum di negara Indonesia itu mazhabnya adalah mazhab Pancasila. Sudah selesai. Gitu. Maka nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara kita itu ya harus bernilai Pancasila. Segala hal apapun itu, norma-norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat itu harus berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu kalau kata Profesor Prastio Riyadi. Nah, makanya Pancasila itu menjadi hal yang paling dasar. Ketika kita makanya di sila pertama itu kan bicara tentang ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan. Maka benar apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Maka sila pertama berkaitan dengan keyakinan itu Tuhan, yang kedua yaitu berkaitan dengan kemanusiaan. Itu. Nah, kira-kira kalau mazhabnya Sivilo Kamenlo kira-kira itu nanti ketika lari pada penegak hukum nantinya seperti apa larinya kan gitu. Nah itu nanti maka penegak hukum itu harus mempunyai seni dalam menginterpretasikan hukum. Makanya penegak hukum itu sebenarnya syaratnya itu harus syaratnya itu yang sebenarnya harus satu dulu lah, paling tidak. Jadi doktrin hukum itu jalan Pak. Maka kalau bicara tentang keilmuan S1 itu ada bicara tentang doktrin hukum. Kalau di hukum ya. Kalau yang S2 itu berdasarkan asas atau teori. Yang S3 itu berdasarkan filsafat. Nah, tiga hal tersebut itu nanti berarti kalau undang-undangnya mengatakan semacam ini, ya itu laksanakan. Tapi apakah itu juga baik, Pak? Nah, itu nanti kita lihat lagi. Itu ya, apakah pada suatu nantinya suatu perbuatan itu maka di dalam undang-undang hukum pidana kita, karena kemarin itu kalau melihat undang-undang yang lama, hukum pidana yang lama itu kan sebenarnya banyak aliran-aliran yang dipakai oleh kampus UNER. Nah, kampus-kampus UNER itu menggunakan hukumnya Belanda. Maka dia itu kalau bicara tentang orang-orangnya, guru besarnya yang ada di Undip itu bukan akademisi hukum, tapi budayawan hukum, Pak. Saking sosialisnya Undip itu, Pak. Nah, itu bertolak belakang dengan UNER. UNER orang-orangnya, maka praktisi-praktisinya itu kalau gue di UNER itu ya cepat. Tapi kalau menggunakan karena apa, Pak? Karena pertanyaan besarnya itu hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum, kan gitu ya. Manusia untuk hukum atau hukum, karena manusia itu orang yang mempunyai hati. Jadi kita itu bukan barang yang diatur dengan seenaknya sendiri, bukan. Tapi kita adalah manusia
yang dibekali akal, yang dibekali dengan adab. Luar biasa Mas apa yang disampaikan, daging semua itu. Barangkali ini apa dengan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber tadi menggambarkan mulai dari madhab hukum sampai apa kecenderungan perguruan tinggi kita UNER kedekatannya ke positif hukum, kalau Undip lebih dekat ke filsafat hukum. Saya kira pemaparannya luar biasa. Jadi sampai mengena ke ternyata hukum yang cocok ke kita itu hanya Pancasila, karena tidak menyampingkan, tidak membedakan, ada memilah antara hukum dengan moral. Mungkin ada yang memang yang ganjel gitu yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Senden, monggo. Monggo. Berkaitan dengan yang ada di negara kita, ya. Hukum itu mesti dibentuk, ya, disusun aturan itu untuk mengatur, ya. Lah, di hati saya timbul pertanyaan, di Indonesia sebenarnya itu disusun aturan itu untuk mengatur menjadi baik atau tidak baik? Karena kami mengalami, nuwun sewu nggih, ya kalau salah, APH, alat penegak hukum sekarang ini, ya, yang kita lihat di mata kepala kita sendiri sekarang itu yang di media sosial, ya. Dan ini ada rame, ada Gus Yakut itu ditersangkakan yang belum ada, ya, seperti kerugian negara itu kan belum dihitung tapi sudah ditersangkakan, padahal menurut yang saya baca itu kan alat bukti bahwa ditersangkakan itu ada hitungan. Nah, itu contoh yang hari ini, ya, kita lihat. Terus kami juga melakukan, ya, kami juga mengalami, nuwun sewu, ya, kami kebetulan juga mantan aparat negara. Kadang-kadang sampai saya gini, Pak Yanto, Pak, kami jenengan itu kan sama-sama aparat negara, kami melaksanakan apa yang menjadi tugas kami, tapi kenapa kok kami kadang-kadang semacam dikriminalisasi lah, jadi diweden-wedeni, apalagi waktu menjelang pemilihan presiden kemarin kami masih aktif, ya, bahkan kami itu dipanggil dengan tidak hanya saya sendiri, bersama teman-teman sejawat kami yang kebetulan menjadi kepala instansi itu. Jadi HP kami, ya, nuwun sewu, ini sebagai pengalaman ini kan sekarang kan era terbuka itu. Kalau zaman Orde Baru, Pak Yanto, kami kebetulan pernah gampangane deret-deret, ya. Karena kami tidak katanya harus loyalitas pada waktu itu. Terus terang hati kami itu pada waktu itu setengah. Tapi kalau saya mengabdi hak saya, apa yang menjadi aturan saya lakukan. Tapi di zaman itu terutama Orde Baru itu dibuat-buat monoloyalitas. Ternyata monoloyalitas itu bukan pada negara, terhadap seseorang gitu loh, seseorang. Nah ini dan mengatasnamakan hukum itu Pak Pandoyo ini sebagai ketua. Nah, ini kami kemarin kan juga sudah beberapa kali konsultasi dengan Pak Handoyo tentang masalah-masalah itu. Nah, sekarang ini kan tidak rahasia lagi Pak Yanto, bahwa ternyata hukum itu bisa diakali. Mana yang bayar yaitu yang gampangannya aman dan selamat. Nah ini pengalaman dan pendapat kami, mudah-mudahan salah yang pendapat itu. Jadi terus yang pertama tadi saya rekam Pak Yanto tentang mazhab hukum tadi titik tekannya perbedaannya di mana. Lah kalau di Indonesia mana itu contohnya apa yang pernah terjadi di Indonesia itu mazhab yang Eropa, yaitu tadi yang Eropa, dan mazhab yang Amerika. Lah Indonesia kebetulan kan saya lihat itu orang-orang S2, saya pernah ketemu para ahli hukum, doktornya itu mesti ke Leiden kan, seperti itu berarti kan di Eropa Pak Yanto ya. Nah saya ingin paling tidak tahu menjadi pengalaman saya itu apa bedanya dan titik tekannya antara dua mazhab itu tadi. Terima kasih Pak Yanto.
ceritanya luar biasa. Artinya cerita-cerita semacam itu banyak sekali terjadi di negara kita. Saya lari ke politik dengan hukum, ya, karena ceritanya tadi itu banyak kejadian antara politik dengan hukum. Nah, kalau menurut apa yang saya pelajari, Pak, menurut Prof. Prastyo Riyadi tadi, beliau mengatakan bahwa yang menciptakan hukum itu adalah politik. Tapi ketika hukum itu lahir, maka politik harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Ini bicara tentang dasolen, bicara tentang seharusnya. Terlepas dasainya, kenyataan yang ada di lapangan. Nah, ini jadi antara dasain dan dasolen ini banyak sekali perbedaan. Jadi banyak sekali hal-hal semacam itu yang terjadi di negara kita. Artinya seringkali hukum itu diintervensi sama politik. Makanya mestinya kan kalau kita bicara tentang hukum itu ya jangan tebang pilih. Tapi kalau kita masukkan unsur politiknya, maka kalimatnya itu jangan tebang pilih, tapi pilih-pilih untuk ditebang. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi berkaitan dengan di negara kita itu beberapa perkara-perkara yang masuk, apalagi kalau perkara itu adalah berkaitan dengan pejabat publik, itu pasti ya ada kaitannya dengan politik. Sampai kemarin itu banyak yang namanya bentuk pemaafan. Makanya sebenarnya kita undang-undang hukum pidana kita itu di dalamnya mulai dimasukkan berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, termasuk restoratif justice itu sudah dengan terang benderang masuk di hukum pidana. Kalau dulu kan tidak, restoratif justice masuk di jaksa, di kepolisian, sampai di Mahkamah Agung itu ada yang namanya restoratif justice. Nah, termasuk di judicial pardon, pemaafan hakim. Karena dulu ada nenek siapa itu yang mencuri, sehingga menurut undang-undang yang berlaku di negara kita nggak bisa hakim memaafkan, nggak ada, dasar hukumnya nggak ada. Makanya hakim nggak bisa memaafkan. Makanya sekarang itu ada judicial pardon, pemaafan hakim yang memang diberikan di dalam undang-undang hukum pidana kita, itu memberikan kewenangan terhadap hakim untuk melakukan pemaafan terhadap tersangka yang manakala hukuman itu di bawah 5 tahun dan orang itu baru pertama kali melakukan kejahatan. Artinya hal-hal yang semacam itu tidak secara serta-merta diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, tapi dengan catatan nanti misal baru pertama kali hukumannya di bawah 5 tahun dendanya. Nah, lihat proses hukumnya tersebut. Yang ketiga yaitu ada yang namanya pengakuan bersalah atau plea bargaining. Nah, ini kayaknya plea bargaining ini yang saya mau angkat untuk disertasi. Dari plea bargaining ini berkaitan dengan pengakuan bersalah. Jadi kalau orang itu mengakui bersalah, maka prosesnya itu tidak pada proses peradilan biasa, maka dia akan dialihkan ke proses peradilan singkat. Itu kalau dia mengaku bersalah. Pertanyaannya kan gini, pertanyaannya kalau semisal dia itu disuruh mengaku, bagaimana? Nah, itu nanti kalau di kuhapnya itu ada banyak sekali berkaitan dengan hal semacam itu. Tapi kalau berkaitan dengan cerita-cerita tadi itu pasti ada kaitannya antara politik dengan hukum. Nah, saya jawab yang kedua tadi berkaitan dengan contoh penerapannya. Contoh penerapannya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya. Termasuk tidak ada asas legalitas. Asas legalitas negara kita itu berdasarkan civil law. Karena apa? Karena common law itu orang tidak ada aturan, orang itu bisa diberikan sanksi. Amerika kontinental atau common law system, di negara common law itu orang tidak ada, orang melakukan keburukan, bukan kejahatan lagi ya, keburukan yang memang itu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sangat dihargai, maka orang tersebut bisa dikenakan sanksi. Sebenarnya negara Indonesia itu negara yang kalau kata Prof. Edi itu negara yang munafik. Jadi tidak. Karena apa? Karena Indonesia itu mau menggunakan civil law. Beberapa putusan hakim, negara kita ini negara ada banyak sekali adat-adat, hukum adat itu banyak sekali. Common law berlaku.
Tapi menurut, karena yang kemarin itu kan menggunakan hukumnya orang Belanda, jadi beberapa itu ya kalau memang orang itu nggak ada aturannya nggak bisa disanksi, dan itu masuk di sekarang di hukum pidana kita. Asasnya yang dipakai adalah asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya suatu aturan. Itu konsep yang dipakai di civil law di Eropa tadi. Nah, common law berarti berangkat dari seseorang itu tanpa adanya aturan bisa diberikan sanksi, bisa diberikan sanksi. Nah, yang memberatkan agar orang itu tidak melakukan kejahatan berangkat dari sini, berangkat dari nurani. Nurani yang menggerakkan hukum nurani itu penggagasnya adalah Profesor Sasipto Raharjo, guru besarnya Universitas Diponegoro Undip. Maka bentuk pengapresiasian dalam buku Moralitas Hukum itu adalah salah satunya di kalimatnya itu ada, buku ini saya persembahkan kepada guru yang terdidik bernama Profesor Sasipto Raharjo atas pembelajarannya tentang melaksanakan hukum dengan nurani. Itu di dalam bukunya Bapak Ibu. Jadi bukunya tersebut, persembahan penulisan tersebut dipersembahkan kepada almarhum Profesor Sasipto Raharjo, atau orang panggilnya itu Prof. Cip. Itu. Jadi kalau melihat yang dipakai ya, kalau ada aturan-aturan ditegakkan dengan aturan ya kita menggunakan itu, orang-orang sivil loh. Cekel kuat-kuat itu yang ditegakkan. Tapi kalau melihat, kamu tadi mencuri itu kenapa? Apa yang menyebabkan kamu mencuri? Pak, aku losu, aku guru semangan, terus aku ngene-ngene. Kalau kita menggunakan sivil loh, pencurian sudah pasti pelanggaran Pak, bisa diproses pidana. Tapi kalau kita menggunakan, kenapa sih dia sampai mencuri? Sebabnya kenapa? Pantas enggak sih orang seperti ini kita berikan hukuman? Apalagi kalau kita menggunakan dalil-dalil agama itu kan, bahwa ketika ada orang di samping kananmu ini nggak punya, maka kamu adalah orang yang berdosa. Kira-kira seperti itu nggih, ngapunten. Di Indonesia ini kan menurut saya, dan ternyata tidak hanya saya sendiri, banyak itu ternyata dengan hukum itu jadi a priori, ya. Karena apa? Seperti yang disampaikan almarhum Kiai Hasyim Muzadi, di luar negeri yang notabene negara sekuler yang tidak Islam, itu barang hilang itu bisa kembali. Tapi di Indonesia itu barang ada itu bisa hilang. Nah, dan dari pengalaman, jadi yang disampaikan itu saya mengalami Pak itu. Saya kebetulan dari Cina mau nyebrang ke Makau, itu ada cas saya itu loh tertinggal di ruang tunggu. Tertinggal karena sudah saya lihat penuh, langsung saya cabut. Casnya itu masih kandel di tempat duduk di ruang tunggu itu. Ternyata saya sudah di speedboat itu, ada anak muda lari teriak-teriak, bahasanya sambil nunjukkan cas saya itu. Nah, itu yang notabene negara komunis kan bisa seperti itulah. Coba kalau di Indonesia, nah ini faktor apa? Ini faktor apa? Notabene yang Indonesia itu mayoritas Islam. Nah, ini kalau pengamatan saya juga mudah-mudahan tidak salah. Ini karena apa? Karena mencontoh dari yang atas. Insya Allah kalau dari setiap instansi, mulai yang dari bawah sampai yang atas, itu bahasanya kencang, lurus itu loh ya, lurus, insya Allah nanti itu bisa lah. Ini faktor apa? Ini kok sampai sekarang, dan sekarang itu makin runyam kan dengan adanya MBG dan lain sebagainya di medsos ini luar biasa. Nah ini, padahal kan sudah ada aturan itu. Ternyata katanya itu hanya omong-omong saja. Ternyata di lapangan tidak sama. Nah ini menurut ya Pak Yanto yang jadi ahli hukum lah, saya itu kan nggak ngerti, hanya cuma dekar dan baca, melihat dan fakta antara yang tersirat dan ternyata tidak sama dengan yang tersurat gitu loh. Yang tersirat tidak sama dengan tersurat. Terima kasih Pak Yanto. Maka ketika ada berkaitan dengan bentuk-bentuk itu sebenarnya ya dari penegakan hukum kita, penegakan hukum negara kita. Kalau di sana itu termasuk di Cina, Hongkong itu segala hal, kalau ada orang yang nggak boleh merokok, ya denda, ya benar-benar didenda Pak.
Di Malaysia kalau kita mau naik, karena saya kerja di bangunan, karena mau naik, kalau nggak saya nggak pakai safety, itu dendanya 50.000 ringgit. Denda beneran Bapak Ibu, tidak pakai di belakang negosiasi dan sebagainya. Ada yang bilang kalau pintarnya polisi Malaysia itu terima suap, itu pelajaran dari Indonesia. ada yang seperti itu, belajarnya dari Indonesia. Saya juga dengar dari itu. Jadi bentuk penerapan, jadi hukum, maka hukum ketika ada, aturan juga ada, tapi aturannya bagus, Pak. Tapi kalau yang menegakkan aturan itu yang tidak bagus, nah ini akan menjadi suatu permasalahan. Maka dari sisi eksekutif, dari sisi legislatif, dari sisi yudikatif, dan ditambah kontrol dari masyarakat, ini keempat elemen ini harus sama-sama bergerak dan berjalan secara bersama-sama. Jadi Indonesia itu kalau terkait dengan penegakan hukum itu nggak ngapunten, kadang-kadang saya juga sebagai akademisi hukum itu juga miris gitu loh. Jadi mirisnya seperti itu. Jadi maka saran saya, kalau kita susah untuk mengajak negara, ya paling tidak itu berangkat dari diri kita sendiri. Kita kalau susah mengajak baik untuk khalayak banyak, paling tidak kita berangkat dari diri kita sendiri. Iya, alhamdulillah, terima kasih Mas Yanto atas materi yang telah disampaikan, luar biasa. Kita ini memang miris banget, bukan hanya jenengan Mas, bukan hanya jenengan Mas. Jadi semuanya itu miris karena ya tadi mungkin tadi Mas Yanto bilangnya pelan-pelan, ya kita itu menjadi negara yang munafik sebenarnya. Yang pertama, kita itu orang Islam tapi nggak mau dihukumi dengan Islam. Kita itu orang yang punya adat istiadat tapi juga nggak mau di satu sisi kan, nggak mau dihukumi secara adat. Kita punya hukum tapi hukum kita sering kita permainkan karena rusaknya sudah bukan hanya eksekutif, legislatif dan yudikatif Mas. Rakyat juga rusak kita itu. Rakyatnya rusak, yudikatif rusak, eksekutif rusak, dan legislatif juga rusak. Rusaknya sudah semuanya. Jadi saya kronis sudah rusak semua. Maka saya tuh kadang berpikirnya bener, mungkin katanya presiden kita Prabowo itu, kita lebih baik buyar aja tahun 2030. Saya tuh lebih seneng buyar sebenarnya karena rusaknya sudah semua, nggak mungkin diperbaiki, dibunuh aja semua. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaika fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq. Asyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi kun qadriyam.